Jikalau melihat apa yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan, pastilah negara Asia Tenggara gerah dibuatnya. Cina secara masif mengeksploitasi Laut Cina Selatan agar menjadi miliknya. Kekuatan militer negeri Panda lantas dikerahkan untuk menganeksasi lautan Asia Tenggara. Salah satunya ialah pembom nuklir Xi'an H6AU Cina. Pada tahun 2014, Cina mulai proses pembangunan Fiery Cross Reef sebagai pangkalan militer. Mereka membuat landasan udara sepanjang 3.300 meter pelabuhan laut serta garnison militer. Sekarang ada 200 orang tentara Cina yang menjaga pulau itu. Selain di Fiery, Cina juga membangun pangkalan militer di Misafe dan Subi Reef dengan kapasitas hampir sama. Pembangunan Fiery Cross Reef selesai pada tahun 2016 dan setelah selesai harian Tentara Pembebasan Rakyat Cina langsung mendaratkan pesawat tempurnya sebagai uji coba landasan udara di pulau tersebut. Tak puas hanya dengan pesawat tempur, Cina juga mendaratkan pesawat komersil dari Hainan Airlines. Tujuan didaratkan pesawat sipil itu bukan mengangkut wisatawan, tetapi untuk uji coba pendaratan pesawat pembom jarak jauh AU Cina, Xi'an H6N. Bomber itu mampu membawa rudal balistik Dongfeng 21D atau rudal supersonik CG-100. Xi'an H6N dapat terbang sejauh 6.000 km dengan combat radius mencapai 1.800 km. Sedangkan rudal di atas mampu menerjang sasaran sejauh 1.500 km jauhnya. Letak pangkalan militer ini nyatanya amat dekat dengan Pulau Natuna milik Indonesia. Jarak Fiery Cross Reef hanya 405 nautical miles atau sekitar 651 km dari Natuna. Pesawat pembom Cina terlihat berlatih menjatuhkan bom dan menyebar rancau di LCS. Pesawat pembom baru milik Cina, H6J, baru-baru ini terlihat sedang melakukan latihan yang cukup intens di Laut Cina Selatan. H6J secara khusus berlatih menjatuhkan bom hingga menyebar rancau laut. Dilansir dari Global Times, H6J berpartisipasi dalam latihan tembak-menembak di Laut Cina Selatan. Pesawat tersebut juga menjatuhkan bom di pulau-pulau dan meletakkan rancau laut. H6J diketahui berafiliasi dengan salah satu unit penerbangan Tentara Pembebasan Rakyat PLA Cina yang berbasis di Provinsi Hainan. Pada hari Jumat, 3 Desember lalu, CCTV melaporkan bahwa latihan melibatkan bom udara berdaya ledak tinggi dan rancau dasar laut. Beberapa unit H6J lepas landas pada malam hari dan langsung membentuk formasi udara. Semuanya tiba di wilayah laut yang ditentukan saat fajar. Kondisi cuaca saat itu dilaporkan cukup kompleks, ditandai dengan adanya awan tebal. Pesawat pertama-tama menjatuhkan rancau laut, kemudian menjatuhkan bom di beberapa titik. Bom yang dijatuhkan memiliki radius ledakan yang sangat besar dan berhasil mengenai sasaran di pulau-pulau dan terumbu karang. Setelah pengeboman gelombang pertama selesai, rombongan H6J kembali ke pangkalan untuk menerima pemeriksaan menyeluruh dan melakukan pengisian ulang amunisi dan bahan bakar sebelum kembali lagi untuk gelombang kedua. Selain bom rancau laut, unit pesawat H6J yang ditugaskan kali ini juga membawa rudal anti kapal YG-12 di bawah sayapnya, CCTV melaporkan. Menurut pakar militer yang dihubungi Global Times, latihan ini menunjukkan bahwa H6J masih mempertahankan kemampuan pengeboman tradisionalnya, meski ia juga dapat dipersenjatai dengan senjata anti kapal dan rudal jelajah serangan darat. Secara umum, bom dinilai lebih efisien dan lebih murah daripada rudal. Penggunaan bom juga akan sangat efektif apabila pesawat pembom tidak terancam oleh tembakan musuh. Sudah menjadi tugas TNI untuk melawan negara yang ingin memasuki teritori kekuasaan Indonesia tanpa izin. Hal inilah yang membuat pemerintah mempersenjatai Pulau Natuna dengan menempatkan TNI untuk mengamankan batas negara. Tapi siapa sangka posisi TNI di Natuna ternyata bisa membuat Malaysia bangkrut tanpa harus berperang. Kok bisa? Melalui minimum essential force, alias kekuatan pokok minimum yang terbang 3 tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentar ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas Fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parsim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid Macan F-16C di Blok 52 ID dan Sukhoi Su-27 30 milik TNI AU.
Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman atau stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentunya dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan ada ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapatkan izin dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Hasilnya, semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya, tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI AU, milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Insiden KRI Tedong Naga serempet kapal Malaysia sulut konflik di Ambalat 16 tahun silam. Kawasan Ambalat kerap memantik konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Ambalat merupakan blok laut luas cangkupan 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Sejarah hari ini mencatat pada Jumat atau tepat 16 tahun silam, kemelut terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di perbatasan kawasan Ambalat. Kemelut bermula saat kapal Republik Indonesia Tedong Naga menyerempet kapal Diraja Rencong milik Malaysia di perairan Karang Uranan, Nunukan, Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung, KRI Tedong Naga menyerempet kapal Diraja Rencong sebanyak 3 kali. Bukan tanpa alasan, KRI Tedong Naga menyenggol kapal Diraja Malaysia. Kapal negeri jiran itu berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan Mercusuar Karang Unarang. Pembangunan Mercusuar Karang Unarang sejatinya sempat dihentikan sementara 1 bulan sebelumnya, yakni 6 Maret 2005 demi menghindari konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia. Namun pada Minggu dini hari, kapal perang Malaysia KD Kerambit sempat melintasi perairan Karang Unarang dan bergerak menjauh ke arah utara dengan dibuntuti KRI Rencong 622 sampai keluar perairan Indonesia. Keesokan harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kontak langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kedua kapal pemerintah itu membahas krisis perairan Ambalat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan sebuah sumber dari Istana Kepresidenan kepada SCTV. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan pemerintah Malaysia tidak akan menarik pasukannya dari perairan Ambalat. Namun, untuk menyelesaikan krisis di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia ini, Malaysia menyebut tak akan menggelar kekuatan angkatan bersenjata. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat internal membahas sengketa blok Ambalat. Komisi 1 mendukung penuh upaya pengiriman kekuatan militer sebagai bentuk keberadaan pemerintah di wilayah itu. Meski begitu, komisi yang membawahi masalah pertahanan dan luar negeri ini meminta agar pemerintah tak mengabaikan upaya diplomasi. Suasana di perbatasan saat itu cukup panas. Kapal perang Indonesia dan Malaysia telah bersiaga di masing-masing wilayah. Indonesia saat itu terus meningkatkan pertahanan di wilayah tersebut. 3 kapal perang telah berjaga di wilayah gugus Karang Unarang, yakni KRI Nuku, KRI Tongkol, dan KRI Singga. Sedangkan KRI Rencong, KRI KS Tubun, KRI Wiratno, dan KRI Tedong Naga telah bersiaga di Pelabuhan Tarakan.